Ya, kembali hadir Daniel Paltukan Ajar Matematika dengan sebuah topik rencana belajar pedagogis. Sebuah materi yang saya pikir sangat penting untuk seorang guru dalam mendesain atau merencanakan sebuah pembelajaran yang pedagogis. Ya, dari judul ini tentunya kita akan bertanya, apa yang harus saya buat agar dalam proses pembelajarannya pedagogis? Ya. Belajar. Ya, kenapa? Belajar itu adalah perubahan persepsi dan pemahaman, ya. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dari dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang ada. Goal of education. Ya, saya tertarik dengan tokoh konstruktivisme Jean Piaget, ya, mengatakan bahwa tujuan pendidikan bukanlah untuk meningkatkan jumlah pengetahuan, tetapi untuk menciptakan kemungkinan bagi seseorang, anak, untuk menemukan sesuatu, untuk menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru. Ya, konstruktivisme. Ya, pembelajaran itu dia bersifat generatif. Ya, jadi experience precedes understanding, ya. Maksudnya bahwa tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi butuh ada tindakan menciptakan sesuatu yang bermakna, ya, dari apa yang dipelajari. Apa yang dibutuhkan di sana? Ya, tentunya adalah pengalaman. Ya, ketika itu kita sudah belajar sudah banyak, yang bermakna itu sudah banyak, maka tentunya kita akan mengkreasikan pengalaman itu dalam proses belajar. Ya, di sini ada sebuah kayak diagram ini, ya. Ini bulatan, ada warna hijau, planning, ada warna ini, dengan ada evaluation ini. Ini teaching mastery framework. Teaching mastery framework yang mana merupakan kumpulan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Nah, jadi ini saya dapat kemarin di materinya Havex, bagaimana digambarkan di sana oleh Dr. Zulfikar Alimuddin ini. Mereka sudah mencoba menerapkan di sekolahnya bersama guru-gurunya selama 4 tahun. TMF ini. Apa sih di dalam TMF itu? Ada 8 komponen. Pedagogic content knowledge, high order thinking skill,
lesson plan, teaching tactics, classroom management, soft skill, teaching scenario, and teaching grading. Nah, ini ada 8 kemampuan, 8 kumpulan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Nah, ini sharingan dari Dr. Zulfikar tadi ya. Dan saya pikir cukup menarik untuk bisa kita dalami bersama ya, untuk ke-8 poin ini. Dan informasinya bahwa akan ada kegiatan besaran yang mau berapa bulan, 9 bulan ya, untuk memahami hal ini. Oke. Terkait kreasi pengalaman tadi, dari 8 kerangka ataupun kumpulan kompetensi yang harus dimiliki guru ini, dalam kurikulum paradigma baru, yang terpenting yang kita boleh ambil pada ke-8 kumpulan ini, itu adalah PCK dan HOTS. Nah, itu di poin nomor 1 dan poin nomor 2. Itu kalau kita kaitkan dengan paradigma baru, 2 hal ini menjadi proses pembelajaran untuk guru yang harus dimatangkan. Nah, apa itu PCK tadi sudah diketahui bahwa pedagogik, content knowledge. Lalu yang kedua HOTS. Ya, terkait HOTS ini kan di K13 itu sudah ada sih sebenarnya di KI ya. Yang ada 24 kotak itu. AKT ya, Anderson Katalog Taxonomy. Nah, cuman kita tidak terlalu mempendalami sehingga saya pikir kembali kepada kurikulum paradigma baru. HOTS ini perlu kita pelajari bersama. Dan 2 topik PCK dengan HOTS ini akan disampaikan pada sesi sesudah ini. Nanti di video berikutnya. Oke, lanjut. Ya. Kalau berbicara tentang pedagogi content knowledge, ya, saya cuma menyentil saja ya, nanti secara mendalam kita akan lihat satu persatu. Ya, pedagogi content knowledge ini itu merupakan kerangka guru untuk memastikan setiap tahapan pembelajaran siswa dilalui dengan tepat. Nah, ini ada di PCK, ada di pedagogi content knowledge. Jadi seulang sekali lagi bahwa di dalam PCK ini akan termuat kerangka atau framework guru untuk memastikan setiap tahap pembelajaran siswa dilalui dengan tepat. Nah, ini ada 7 framework yang pada akhirnya kita akan mempelajari pada video berikutnya ya. Ya, kita pahami dulu bersama kata pedagogik ya. Pedagogik itu kan dari bahasa Yunani, ada pait, anak, agogus, itu pemimpin dari. Sehingga kalau mau disimpulkan bahwa pedagogik itu adalah ilmu dan seni mengajar anak-anak. Ilmu dan seni mengajar anak-anak. Nah, dalam konteks pedagogi, guru, ilmu seni mengajar anak-anak tadi, guru bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang apa yang akan dipelajari siswa. Bagaimana hal itu akan dipelajari, kapan akan dipelajari, dan mengapa itu bernilai bagi siswanya. Nah, ini kutipan dari Kyle Friedman ya, di Association for Talent Development. Oke. Nah, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah transmisi ya, transmisi pengetahuan dan keterampilan. Ya, transmisi itu boleh kita artikan sebagai kita menularkan pengetahuan dan keterampilan ke siswa untuk seorang guru ya. Mengajar atau memberi tugas atau menilai gitu ya. Jadi tujuan pendidikan adalah transmisi pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana kita
sesuai tujuan tadi kita bisa menularkan pengetahuan ataupun keterampilan, maka di sini tahap pertamanya perlu kita dalam satu pertemuan konten apa yang perlu di cover guru. Nah, itu yang perlu ya, konten apa. Nah, setelah itu rencana belajar ini kita bagaimana konten tersebut dapat diatur ke dalam unit-unit yang lebih kecil agar mudah dipelajari siswa. Lalu yang ketiga, bagaimana unit-unit itu dapat diatur dalam urutan logis. Dan yang keempat, bagaimana unit-unit itu dapat ditransmisikan paling efisien dengan urutan tersebut. Nah, di sini sengaja dikasih warna kuning di sini, ditransmisikan paling efisien. Nah, transmisi ya harus kita ingat tadi bahwa yang paling efisien. Nah, dalam unit-unit ini dapat ditransmisikan, itu terkadang seorang guru perlu tahu hal ini, yakni gangguan ya. Ada 4 jenis gangguan saat seorang guru memberi instruksi. Jadi ketika seorang guru memberi instruksi, di sana ada terjadi yang namanya transmisi. Mungkin soal transmisi ini dalam hal memberi pesan boleh gitu ya. Contoh, bukan semantik ya. Ada semantik, biologis, lingkungan, psikologis. Nah, ini 4 jenis gangguan transmisi instruksi guru siswa ya. Di sini semantik mengatakan bahwa disparitas pemahaman atas terminologi atau kosakata guru dan siswa. Ini yang pertama. Jadi terminologi atau kosakata guru dan siswa. Jadi terkait kosakata ini sangat penting ya. Biologis, kondisi kesehatan komunikan seperti mata rabun, buta warna ataupun ketulian parsial. Lalu yang ketiga, lingkungan, suara latar yang mengganggu seperti kebisingan, kendaraan atau pertukangan. Ini yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Psikologi, kondisi emosi komunikan saat berkomunikasi dua arah. Sehingga seorang guru sebagai pengirim pesan, kalau mengalami terkendala seperti 4 gangguan di atas, tentu akan berakibat pada peserta didik. Nah, gangguan terjadi akibat yang pertama, pesan bermakna ganda. Nah, pesan yang disampaikan pasti akan bermakna ganda. Kedua, penjelasan menjadi panjang dan rumit. Ya, seorang guru omong bertele-tele, omong sana ya belum paham juga ya itu karena gangguan-gangguan tadi. Pola komunikasi yang tidak konsisten. Nah, keempat, struktur kalimat yang tidak logis. Nah, jadi seorang komunikan itu harus memahami hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi sesuatu yang menjadi gangguan tadi ya. Nah, terkait penambahan kosakata di poin pertama tadi, itu sejalan dengan umur. Ini diambil dari datanya Aitchison 1997 itu mengatakan bahwa di usia 5 tahun, di usia 5 tahun, ya siswa kita usia 5 tahun itu berarti di umur TKK ya. Kalau siswa umur TKK, maka kosakatanya 3.000 kata. Lalu kalau siswa kita itu di 13 tahun, umur 13 tahun, dia sudah menguasai 20.000 kata. Ini SMP. SMP 20.000 kosakata. Nah, lalu kalau lebih dari 20 tahun, dalam hal ini termasuk kita ya, guru, itu sudah menguasai 50.000 kata. Nah, jadi
soal kosakata ini, lalu soal dengan bagaimana seorang guru memberi instruksi ataupun dalam proses pembelajaran, itu harus ini menjadi poin yang penting juga. Karena terkait dengan kepemilikan akan kosakata sesuai tingkatan usia ini. Ya, jadi ini bisa menjadi acuan kita dalam memberikan instruksi kepada solusinya untuk terkait instruksi pedagogis itu apabila mengalami gangguan tadi, maka ada istilah namanya 3J. Jumlah, jenis, jeda. Nah, jadi instruksi pendidikan yang efektif harus meminimalkan gangguan semantik dengan satu kalimat yang pendek. Yang kedua, menggunakan bahasa yang familiar. Yang ketiga, menggunakan intonasi yang tepat. Jadi ingat 3J ya. Jumlah, jenis, jeda. Oke, bagaimana proses kognitif? Ya. Di sini inputnya itu terkait trigger question. HOTS ya. Ini trigger question, artinya bahwa pertanyaan pemicu ini. Pertanyaan pemicu ya mungkin kita hadirkan pertanyaan yang berkelas HOTS ya. Nah, di dalamnya itu ada organisasi informasi, ada skema informasi, ada adaptasi, asimilasi, juga ada adaptasi akomodasi, dan ada equilibrium. Dan itu akan menghasilkan outputnya, pengetahuan yang baru. Nah, di dalam bulatan itu yang disebut dengan prior knowledge relevance and help with PCK. Jadi keterkaitan dengan PCK. Prior knowledge. Apa itu prior knowledge? Jadi di situ pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari topik tersebut. Jadi di bulatan ini itu menggambarkan tentang pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari topik tersebut. Ya. Jadi ini lebih kepada knowledge of learner. Ini keterkaitan pengetahuan guru nih atas detailnya siswa. Jadi seperti pengalaman selain apa yang dimiliki oleh siswa itu pengalaman ya. Berapa persen siswa dengan gaya belajar visual, auditory, kinestetik ya. Atau berapa persen siswa termasuk dalam kelompok berkemampuan tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, itu ada dalam proses ini. Nah, sehingga itu harus seorang guru harus punya pengetahuan atas detailnya peserta didiknya. Dan terkait PCK akan lanjut pada video sesi berikutnya, dan juga HOTS akan ada lanjut pada sesi berikutnya. Oke, itu sekian dari pertemuan pada kesempatan ini terkait bagaimana kita merancang belajar pedagogik. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses penyajian, dan akhir kata saya sampaikan terima kasih. Selamat bertemu di lain kesempatan.